على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ببركات علومه وبكم دارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Ila An-Nahl halaman 12 ya. Wa dzakara al-fadilu al-imam Maulana Alauddin fi syarhihi lil masabih. Ada nggak? Paragraf yang terakhir. Ada. Wa dzakara al-fadilu ya al-imam Maulana Alauddin fi syarhihi lil masabih. Ia telah menyebutkan Al-Fadil Al-Imam Maulana Alauddin di dalam syarahnya, dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Qada'i wal Qadar. Di sana disebutkan ada perbedaan antara qada sama qadar. Ya, ada perbedaan antara qada dan qadar. Ya, tentunya sesuai dengan akidah kita, ya, bahwasanya mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani salah satu daripada rukun iman yang 6, yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, ya, yaitu takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala, ya. Itu mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita dengar nih, ada qada, ada qadar. Qada ketetapan. Apa qada? Ketetapan. Qadar takdir. Ya. Qada, qadar. Apa itu qada? Ya, di sini disebutkan ya huwa anna qada'a wujudu jami'il mawjudati fil lawhil mahfuzi ijmalan la tafsilan. Ini kenapa? Apa itu qada? Nah, di sini disebutkan huwa annal qada'a wujudu jami'il mawjudati fil lawhil mahfuzi ijmalan la tafsilan. Qada yaitu wujudu jami'il mawjudat, ya, semua yang ada di mana? Fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Itu qada. Apa yang ada di lauhil mahfuz yaitu kitab catatan kepunyaan Allah Ta'ala tentang apa yang terjadi di alam dunia ini, ya. Jadi Allah punya kitab catatan, ketentuan dan ketetapannya udah ada di lauhil mahfuz, ya, semua sampai nanti Allah hancurkan ini dunia dan seisinya, itu ada udah, ya, ijmalan, cuman secara ijmal, secara global, la tafsilan, tidak secara perinci, ya. Contohnya udah jadi ketetapan kalau kita hidup di abad ke-21, ya. Kenapa? Karena emang udah ditentuin sama Tuhan di lauhil mahfuz, tercatat, ya, nanti abad 21 terlahir di daerah Kampung Pulo yang bernama Aung, ya, kerjaannya membantu peringatan Maulid. Ya, udah ada ketetapannya di lauhil
mahfuz. Itu namanya qadha. Ya, ketetapan apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qadha. Ya. Wal qadar. Kalau qadar apa? Tafsilu qadaihi. Rincian daripada qadanya Tuhan. Jadi kalau qadha itu secara global, takdir itu merupakan rincian daripada ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. AU dilahirkan di Kampung Bulo, itu merupakan takdir. Ketika sudah ada orangnya, berarti itu merupakan takdir. Qadanya ada di Lauhil Mahfuz. Itu maksudnya. Sudah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak dirubah? Bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Ya, yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganggu gugat. Ya. Nah, di sini as-sabiqu yang lalu biijadiha fil mawadil kharijiyati wahidan ba'da wahid, yaitu rincian ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lalu, ya, yang ada di Lauhil Mahfuz, ya, bijadiah dengan mengadakannya fil mawadil kharijiyah, pada materi yang keluar step by step. Ya, terlahirlah si fulan, terlahirlah si fulana. Nah, itu namanya qadar, takdir. Ya, kita punya anak, kita punya bini lah, mau melahirkan. Dilihat ketetapan Allah, dia punya keturunan atau enggak. Ini misalnya, ya, dia punya keturunan apa enggak? Oh, pas dilihat, oh ada di sana. Tuh, cuman kapan atau waktunya itu belum, takdirnya belum kelihatan. Baru ketika bini kita hamil, lalu melahirkan anak, barulah itulah yang disebut takdir. Laki atau perempuan? Kalau laki, memang itu ketetapannya dari Allah Ta'ala, memang laki. Ya, kalau memang perempuan, ya udah, memang Allah takdirkan kepada kita seorang anak perempuan. Harus diterima apa enggak? Harus kita terima. Itulah wajib kita imani qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kalau kita sudah sekarang dihidupkan ya, kita termasuk orang yang kelas menengah, ya, ke bawah, ya sudah, mau diapain lagi? Ya, semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada pelajarannya. Kok kita nggak dihidupin, misalkan, ya, di keluarga orang kaya, gitu kan? Ya, di keluarga Bakri misalkan. Ini misalkan, ya, atau di keluarga, ya, konglomerat yang lainnya. Kenapa kita nggak dihidupin seperti itu? Padahal bisa saja Allah Ta'ala jadikan kita terlahir dari keluarga orang-orang kaya. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi ketetapan dan takdir Allah Ta'ala tidak demikian. Nah, ini wajib diimani. Supaya apa? Tidak ada yang namanya penyesalan. Tidak ada yang namanya putus asa. Tidak ada yang namanya putus harapan. Sudah. Itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Covid berarti ketetapan, ya? Covid berarti ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Ya, termasuk pandemi. Adanya pandemi tahun 2020 gitu kan. Itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Makanya kita sekalian ada beberapa habaib atau beberapa ulama yang sudah memprediksi. Ya, nanti akan masjid sepi. Ya kan, nggak ada yang sholat kan ada tuh. Ya, ini nggak sebutin deh namanya deh.
Ya, mereka sudah mengatakan 2 atau 3 bulan sebelumnya akan terjadi demikian. Majelis ilmu, majelis taklim libur. Oh, maka mumpung masih Allah berikan kesempatan, hadir ente. Benar, 3 bulan setelah itu terjadi. Makanya viral tuh Habib. Sampai sekarang. Ya, ini juga qadha dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakila al-qadha wa al-iradatul azaliyatul wal inayatul ilahiyah al-muqtadiyatul linizamil mawjudati ala tartibi khas. Tapi ada yang mengatakan begini, qadha itu ada yang mengatakan nih. Ada qaul yang lain bahwasanya al-iradah al-azaliyah yaitu kehendak Allah yang azali. Yang udah azali itu udah dari sononya udah. Ya, dan pertolongan ilahiyah, pertolongan dari kepada Allah Ta'ala al-muqtadiyatu linizami, di mana ketetapannya untuk mengatur apa yang ada ala tartibi khas, menurut aturan yang khusus. Ada yang mengatakan begitu, itu udah kehendak Allah Ta'ala. Allah kepengen begini udah. Ya, udah kita nggak bisa mengelak, nggak bisa udah mengelak. Ya, kita dijadikan pria, udah nggak bisa kepengen menjadi wanita atau wanita kepengen menjadi, emang itu sudah kehendak Allah dari zaman azali. Ya, wal qadar, ada juga yang mengatakan qadar itu apa? Ta'alluqu tilkal iradati bil asya'i fi awqatihal khassah, yaitu ya kaitan dalam kehendak Allah itu dengan sesuatu pada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang khusus. Ya, jadi hubungan antara qadha tadi, kehendak dan keinginan Allah, nah dikaitkan dengan takdir. Ya, terjadinya itu sesuatu yang memang real, nyata, itu namanya takdir. Ya, nah ini secara garis besar pengertian daripada qadha dan qadar. Ya, yang paling mudah kita pahami, qadha itu udah ketetapan Allah. Ya, yaitu ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Udah ketetapan Allah. Takdirnya itu baru yang terjadi. Ya, sekarang nih kita kan begini nih, ngumpul. Ini dia takdirnya Allah. Kita hadir pada malam Rabu. Ketetapan Allah udah ada, tertulis itu. Oh, malam Rabu ketiga hadir deh. Makanya nggak hujan. Pawang dia. Dari air. Ya nggak bisa ada yang mengelak, udah nggak ada bisa. Ya makanya pernah saya di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, dia kan beliau waliullah kan. Ya, seorang wali besar dia. Banyak karomahnya. Pernah ada orang, ya dia punya bini bunting. Ya, setiap bini bunting pasti tanya sama Syekh Abdul Qadir tentang jenis kelamin daripada si istri tersebut. Tanyalah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh, bini aneh udah hamil besar. Oh, kira-kira anaknya laki atau perempuan? Kan gitu. Ya, kalau laki ya aneh mau siapin bajunya warna biru, warna merah, ya kan? Kalau perempuan warna pink, ya Hello Kitty. Ya, nuansa pink deh tuh. Wah, mantep deh. Ya, akhirnya Syekh Abdul Qadir nengak ke atas beliau. Itu ketika beliau nengak ke atas, itu Lauhil Mahfuz terbuka lebar-lebar. Ya, dilihat sama Syekh Abdul Qadir, dia punya anak laki. Ya, akhirnya bilang sama itu lelaki, dia pulang, anak ente cowok. Wah, girang nih. Biasanya kan kalau punya anak cowok girang nggak? Girang kan? Ya, karena akan menjadi cikal bakal keturunan. Dia anak ente cowok. Ya, ini sebenarnya kita boleh juga tuh. Kalau punya bini, ya kita ikhtiar namanya, berusaha.
Kalau dia punya anak cowok, cewek, gimana biar punya anak laki? Datengin tuh orang-orang keramat, ya orang-orang besar, insya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bisa aja melalui ketetapan mereka, keinginan mereka dan kehendak mereka, Allah jadikan wasilah perantara untuk menjadi apa yang diharapkan oleh kita. Ya, Anda punya orang tua pernah cerita begitu. Ya, ada Habib, seorang habaib, wah masyhur deh, aneh sebut namanya. Ya kebetulan belum telah meninggal dunia. Doa Habib pernah ngajak sama anak sama ayahnya itu, Rai, ikut yuk ke Habib ini, aneh mau minta anak laki. Ya, ini Habib, masya Allah. Jadi aneh punya orang tua diajak. Kita ke sono tuh, ya, aneh bini aneh lagi hamil pengen punya anak lagi, datang gitu. Kemarin aneh punya orang tua cerita begitu. Benar. Setelah datangin itu orang berkeramat, pulang bininya berapa bulan berikutnya hamil laki. Jadi boleh, silakan aja. Ya, kita mendatangi orang-orang orang-orang soleh, orang-orang mulia, minta doa, ya kan? Minimal ente minta supaya Allah lancarkan, mudahkan persalinan. Itu misalkan begitu. Tentunya hak prerogatif terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nih, Abel laki ini pulang. Wah, bilang sama bininya, Bu, tenang Bu, laki udah. Ya, beli tuh warna biru, ya kan? Gambarnya kapal, ya, atau perahu, ya, atau Batman atau Iron Man, ya udah disiap-siapin itu. Nggak tahu nih ketika bini itu lahir perempuan, tuh nggak jadi lagi, kaget, ya kemarin katanya laki, kok kita doang nih yang di prank. Biasanya mah bener nih. Ya, akhirnya balik lagi. Ini bapaknya nih balik lagi ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia Syekh, ya kemarin aneh kemari, antum bilang anak aneh laki, nggak taunya pas brojo bini aneh anaknya perempuan. Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Wallahi, demi Allah, ketika aneh menengah ke atas, aneh lihat di Lauhil Mahfuz tertulis anak ente lelaki. Tapi apa daya, ana Abdul Qadir wa huwal Qadir. Nah, gitu katanya siapa? Ya, ana Abdul Qadir. Aku ini hamba Allah yang maha kuasa. Aneh hambanya doang. Wa huwal Qadir. Sementara Allah siapa? Yang maha kuasa. Itu. Ya, beliau kita ini hambanya doang. Tetapi yang menentukan secara mutlak, secara absolut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita tetap wajib untuk ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ya, agar apa yang menjadi harapan kita terwujud. Gitu kan? Dengan wasilah orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala. Kalaupun nanti berubah tidak sesuai harapan kita, jangan nyalahin. Oh Kiai gimana sih? Lu kasih 1.000. Gak taunya. Tat, pamit dulu Tat. Warga ya. Ya nggak taunya berubah. Jangan begitu, tetap. Kita harus husnuzon, berbaik sangka, gitu kan, kepada beliau-beliau. Tetap mutlak yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, ya, ada dapat cerita juga tuh yang dialami oleh Syekh Abu Umar, ya, Utsman Al-Jahizi. Ya, Syekh Abu Umar Utsman Al-Jahizi. Ya, ini beliau ini Syekh Abu Umar ini orang alim nih. Waduh, alim, sealim-alim itu orang. Dia alim, berilmu, ahli ibadah juga. Ya, gak ada di zaman itu
yang sehebat ulama, yang sehebat dia nggak ada lagi. Cuman dia di satu-satunya. Bahkan dia menjelaskan, mengajarkan kitab ilmu yang belum pernah diajarkan oleh orang lain. Tuh Syekh Abu Umar Usman Al-Jahizi. Masalah ibadah nggak usah nggak usah ditanya. Bagaimana tekunnya beliau ibadah. Alim udah. Orang banyak bertanya tentang masalah keagamaan kepada beliau. Cuman satu kekurangannya. Apa? Mukanya jelek. Ya, mukanya jelek, hancur. Ya, pokoknya kalau ditaker orang paling jelek di zaman itu dia. Ya, udah, waduh, udah sejelek-jeleknya orang deh. Oh, bahkan sampai apa? Sampai ada orang bikin cincin sama tukang cincin. Dia minta apa? Gambarnya setan sama tukang cincin. Oh, minta gambar setan. Tolong dong nih, cincin gue digambarin setan. Bingung tuh tukang cincin. Pusing. Gue baru kali ini disuruh gambar setan. Bingung kayak gimana setan? Nggak lama lewat tuh Syekh Abu Umar Usman Al-Jahizi, orang alim, dia lewat. Ini orang bilang, itu mukanya kayak dia tuh. Ya Allah, sampai begitu ente. Ya, sampai begitu. Saking jeleknya tuh orang. Ya, cuman alim, ahli ilmu, ahli ibadah. Satu waktu ada bapak-bapak, dia punya anak perawan, cantik banget. Wah, nggak ada deh. Ya, di pulau nggak ada. Ya, emang ada di pulau. Ya, udah nggak ada yang ngalahin pada saat itu kecantikannya. Cuman sayang kekurangannya apa? Bego. Bego. Goblok. Ya, udah cakep cuman tolol. Nah, akhirnya nih bapaknya nih si cewek, dia punya pikiran begini, kalau gitu gue kawinin aja nih sama Syekh. Oh, ya kan? Gue kawinin deh sama itu ulama. Oh, ya anak gue nih perawan yang paling cantik. Berharap apa? Nanti memperoleh keturunan cakepnya kayak emaknya, pinternya kayak bapaknya. Oh, itu harapan. Ya, gua harap nanti ini dia punya keturunan cakepnya kayak emaknya, gantengnya apa, pinternya kayak bapaknya. Kawinin itu, namanya bego, mau aja kawinin. Iya kan? Sama orang yang wajahnya meskipun alim, nikahin. Oh, hamil, gitu kan? Hamil, lahir anak lelaki. Ya, enggak tahunya apa? Tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, jelek nih kayak bapaknya, gobloknya kayak. Ya, jeleknya kayak bapaknya. Ya, apa? Gobloknya kayak emak. Padahal pengennya gantengnya atau cakepnya kayak emaknya, pinternya kayak bapak. Itulah manusia, gak bisa ya berkehendak apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Semua ya kembali kepada zat yang maha menentukan, zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita cuma apa? Ikhtiar. Karena kita ada suruh milih, disuruh milih. Ya, nanti ada penjelasan tentang beberapa madhab di dalam pendapat tentang qadha dan qadar. Ya, ada paham qadariyah, ada paham jabariyah, ada paham ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya pahaman kita ini pertengahan antara qadariyah dan jabariyah. Artinya apa? Memang hak prerogatif mutlak ketetapan dari Allah Ta'ala, tetapi kita disuruh ada yang namanya ikhtiar, ini adanya usaha.
karena kita juga nggak tahu ketetapan kita sama Allah Ta'ala apa. Ya, ente tahu nggak 2022 ente gimana? Nggak ada yang tahu. Ya, nah maka kita disuruh apa? Suruh usaha. Tuh, agar apa? Nanti apa yang kita usahakan bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan kita bertaruh tangan, apa sih namanya? Pasrah aja. Jangan begitu. Itu bukan madhab kita. Madhab kita adalah tetap kita berikhtiar, ya kita berusaha, ya semaksimal mungkin apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terwujud. Kalaupun berbeda, udah berarti itu semua adalah ketentuan Allah Ta'ala. Dan kita jangan jangan merasa menyesal, jangan kita udah capek-capek begini akhirnya nol hasilnya, ya udah, mau gimana lagi? Ya, gitu. Aneh aja. Mungkin pernah dulu aneh sampaikan ya. Ya bagaimana aneh usaha tuh, ya aneh pengen jadi peternakan, ya kambing berapa belas juta tuh aneh keluarin modal, habis aja ditipu, dibohongin belasan juta ini. Sabduren Ya kebetulan kalau nggak ada yang menjaga. Ya, orang-orang pada kerja, ya nah itu dia usaha begitu. Kalau udah begitu udah, kalau pas udah terakhir misalkan orangnya kabur atau kambingnya itu dijual tanpa sepengetahuan anak, ya udah mau gimana lagi, terima aja. Ini mau kesel, mau berontak, mau ngapain lagi? Ya yang penting kita udah usaha. Semasa kita berusaha baik dan berharap baik, kemudian juga kita ingin baik orang yang kita ajak gitu kan, rupa-rupanya dia bukan membalas kebaikan kita, ya udah kita punya Allah Ta'ala, biar aja Allah Ta'ala yang balas, ya kan? Mungkin nanti rezeki kita melebihi dari apa yang sudah kita keluarkan. Dan itu terbukti, ya gitu ya. Ini agak-agak batuk, jadi agak-agak ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah ya kepada kita semuanya, ya sehingga kita bisa menerima dengan segala apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentunya keinginan kita baik semuanya, khair ya, baik dan senang sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia memperoleh kebaikan, di akhirat juga memperoleh kebaikan dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasaru fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا
وسلم ربي عليه أنت نبي والآل والأصحاب عدد الصحب والحمد لله بالوعد والتناهي والحمد لله Bilbani watanahi. Sebelum mana tutup, ini Fatihah belum mana sampaikan. Ya kirim Fatihah. Ya untuk pertama almarhum Bapak Udin Dores bin Muhammad Husin, almarhum Bapak Kajra bin Sarwiyah, almarhum Ibu Rawitem binti Darsa, almarhum Ibu Cayam binti Sartam, almarhum Bapak Marullah bin Tajri, almarhum Mah Siti Nihaya binti Haji Abdul Majid, almarhumah Fitria binti Abdul Murad, almarhumah Ibu Roqiyah binti Bungkus, almarhum Bapak Wasnun bin Karsilan, almarhumah Ibu Jaminah binti Jasmat, almarhum Bapak Ibham bin Ridwan, almarhumah Ibu Nurani binti Idham, almarhum Jenal bin Madi, almarhum Kiai Astam Hasanuddin bin Haji Umar, almarhumah Umi Saidah binti Ma'mina, almarhum Bapak Suwata bin Raib, almarhum Muhammad Husin bin Doris, almarhum Habib bin Sadili, almarhum Ibu Anah binti Haji Sanusi, almarhum Ibu Mardiah binti Tajri, almarhum Nurul Huda bin Muhaimin, almarhum Islami Nur binti Alam Syah Asnin, almarhum Muhammad Sirajuddin bin Ibrahim Qasim. An Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al al-jannata maswahum wa yaj'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabb.